Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alim Anafi dengan NIM 202430100045 ingin menjelaskan materi tentang sinar X untuk memenuhi tugas semester antara matkul radiologi dasar. Di era kedokteran modern, diagnosis penyakit tidak lagi hanya mengandalkan perabaan fisik atau tebakan. Dengan radiologi, kita bisa melihat ke dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan. Namun, pemahaman kita tidak boleh sebatas pada fungsi alatnya saja. Kita harus memahami secara komprehensif bagaimana sejarah penemuannya, fisika dasar pembentukannya, resiko bahaya yang mengintai, hingga bagaimana kita menerapkan prinsip proteksi radiasi saat melakukan kalibrasi maupun perbaikan alat. Mari kita mulai pembahasan materi ini dari sejarahnya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu sejarah penemuan sinar X. Tahukah Anda bahwa salah satu penemuan terbesar di bidang medis ini terjadi murni karena ketidaksengajaan? Tepat pada tanggal 8 November 1895, seorang fisikawan terkemuka asal Jerman bernama Wilhelm Conrad Rontgen, yaitu foto sebelah kiri, sedang melakukan eksperimen di laboratoriumnya di Universitas Würzburg. Ia bereksperimen menggunakan tabung sinar katoda yang saat itu dikenal sebagai tabung Crookes. Rontgen mengamati fenomena yang aneh. Meskipun tabung kaca tersebut sudah ditutup rapat menggunakan karton hitam tebal, ia melihat ada pendaran cahaya fluoresensi berwarna hijau kekuningan pada layar barium platinosianida yang letaknya beberapa meter dari tabung. Rontgen menyadari bahwa ada pancaran energi tak kasat mata yang mampu menembus benda padat. Karena sifat sinar ini sama sekali belum diketahui dalam ilmu fisika saat itu, ia menamainya sinar X, di mana variabel X melambangkan sesuatu yang misterius atau belum terpecahkan. Momen paling ikonik dari penemuan ini adalah ketika Rontgen melakukan uji coba pada istrinya, yaitu Anna Bertha Ludwig. Ia meminta istrinya meletakkan tangannya di atas plat fotografi selama kurang lebih 15 menit, lalu menyinarinya dengan sinar X. Hasilnya mencengangkan. Struktur tulang tangan istrinya beserta cincin kawin yang melingkar di jarinya terekam dengan jelas, yaitu foto sebelah kanan. Itulah citra radiografi medis pertama di dunia. Atas jasa besarnya, Rontgen dianugerahi hadiah Nobel Fisika pertama pada tahun 1901. Sejak saat itu, teknologi pesawat sinar X terus berevolusi secara masif. Dari tabung gas yang sangat sederhana, berkembang menjadi berbagai wujud mesin yang disesuaikan dengan kebutuhan klinis. Kini, kita mengenal fixed X-ray yang dipasang permanen di ruang radiologi, mobile X-ray yang bisa didorong ke ruang ICU atau UGD untuk pasien yang tidak bisa dipindahkan, hingga pesawat C-arm yang digunakan secara real time di ruang operasi untuk memandu dokter bedah. Semua inovasi ini berakar dari satu penemuan di ruang gelap laboratorium Rontgen. Selanjutnya, mari kita bedah proses terjadinya sinar X. Secara konsep fisika,
sinar X adalah gelombang elektromagnetik berenergi tinggi yang memiliki panjang gelombang sangat pendek. Karakteristik inilah yang memberikannya daya tembus luar biasa terhadap materi, termasuk jaringan tubuh kita. Seluruh proses keajaiban ini terjadi di dalam sebuah komponen inti yang disebut tabung sinar X atau X-ray tube. Tabung ini terdiri dari 3 komponen utama. 1. Katoda atau kutub negatif. Memiliki filamen yang biasanya terbuat dari kawat tungsten serta focusing cup atau mangkuk fokus untuk mengarahkan elektron. Di foto terdapat di sebelah kiri paling ujung. Kedua, yaitu anoda atau kutub positif. Berfungsi sebagai target tumbukan. Pada mesin modern, anoda ini berputar atau rotating anoda untuk meratakan panas yang dihasilkan. Di foto yaitu sebelah pojok paling kanan. Yang ketiga yaitu glass envelope atau tabung kaca vakum, yaitu tabung hampa udara yang membungkus katoda dan anoda. Fungsinya agar elektron yang melesat tidak bertabrakan dengan molekul udara yang bisa mengurangi energinya. Lalu, bagaimana mekanisme pembentukannya? Prosesnya diawali saat filamen pada katoda dialiri arus listrik. Aliran listrik ini memanaskan filamen hingga suhu yang sangat tinggi, memicu terlepasnya awan elektron di sekitar filamen. Proses pelepasan elektron akibat panas ini disebut emisi termionik. Setelah elektron terkumpul, mesin akan memberikan beda potensial atau tegangan tinggi yang disebut kVp atau kilo voltage peak di antara katoda dan anoda. Tarikan tegangan tinggi ini sangat kuat sehingga awan elektron melesat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya menyeberang menuju anoda. Saat elektron-elektron berkecepatan tinggi ini menabrak target tungsten di anoda, energi kinetiknya seketika berubah. Namun, faktanya interaksi ini sangat tidak efisien. Sekitar 99% dari energi kinetik tersebut terbuang menjadi energi panas. Hanya sekitar 1% saja yang berhasil diubah menjadi energi pancaran foton sinar X yang terjadi melalui proses Bremsstrahlung atau radiasi pengereman dan radiasi karakteristik. 1% sinar X inilah yang kemudian keluar melewati jendela tabung atau tube window, melewati filter dan diarahkan tepat ke tubuh pasien. Sebagai pengontrol, ada faktor-faktor eksposi yang memengaruhi kualitas dan kuantitas sinar X. Yang pertama, kVp atau tegangan tabung, menentukan kualitas atau daya tembus sinar X. Semakin tebal organ pasien, semakin tinggi kVp yang dibutuhkan. Yang kedua, ada MA atau arus tabung dan waktu, yaitu second. Sering digabung menjadi MAS yang menentukan kuantitas atau jumlah sinar X yang diproduksi, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kegelapan atau densitas gambar ronsen yang dihasilkan. Meskipun sinar X sangat berjasa menyelamatkan nyawa, kita tidak boleh lupa bahwa sinar X termasuk dalam golongan radiasi pengion. Artinya, sinar ini memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom pada benda yang dilewatinya. Jika ini terjadi pada sel tubuh manusia, proses ionisasi tersebut bisa merusak struktur rantai DNA
Bisa dilihat gambar sebelah kiri. Efek biologis dari paparan radiasi ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, efek deterministik. Ini adalah efek yang pasti terjadi jika tubuh menerima dosis radiasi melebihi ambang batas tertentu. Tingkat keparahan efek ini berbanding lurus dengan besarnya dosis yang diterima. Efek ini biasanya muncul dalam waktu singkat. Contoh klinisnya adalah eritema, yaitu kulit kemerahan atau luka bakar radiasi, epilepsi atau kerontokan rambut, kemandulan pada organ reproduksi, dan pembentukan katarak pada lensa mata. Yang kedua, efek stokastik. Berbeda dengan deterministik, efek stokastik tidak mengenal nilai ambang batas. Ini berarti sekecil apapun dosis radiasi yang diterima, selalu ada probabilitas atau kemungkinan terjadinya efek ini di masa depan. Kemunculannya bisa memakan waktu belasan hingga puluhan tahun. Contoh paling krusial dari efek stokastik adalah memicu pertumbuhan sel kanker atau karsinogenik dan terjadinya mutasi genetik yang dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Dapat dilihat grafik pada gambar kanan. Menyadari resiko tersebut, bahaya paparan ini mengancam 3 kelompok utama. Yang pertama, pasien yang secara langsung menerima paparan selama prosedur. Yang kedua, petugas seperti radiografer dan teknisi elektromedis yang rentan terhadap radiasi hamburan atau scatter radiation setiap kali berada di ruang pemeriksaan atau saat melakukan perbaikan alat. Yang ketiga, masyarakat umum yang bisa terkena dampak jika desain ruangan radiologi tidak memenuhi standar pelindung timbal. Untuk meminimalkan resiko bahaya tadi, dunia medis internasional di bawah regulasi ICRP dan Bapeten di Indonesia mewajibkan penerapan sistem proteksi radiasi. Ada 3 prinsip filosofis yang harus diterapkan, yaitu pertama, justifikasi, yaitu setiap penggunaan sinar X harus didasarkan pada alasan medis yang kuat, di mana manfaat diagnosisnya jauh lebih besar dibanding resiko kerugian akibat radiasi. Yang kedua, optimisasi, sering disebut dengan prinsip ALARA atau as low as reasonable achievable. Artinya, semua paparan radiasi harus ditekan serendah mungkin yang bisa dicapai, namun tetap mampu menghasilkan citra medis yang layak baca. Yang ketiga, pembatasan dosis, khusus bagi pekerja radiasi dan masyarakat umum. Total dosis yang diterima dalam 1 tahun tidak boleh melebihi nilai batas dosis atau NBD yang telah diatur oleh undang-undang. Lalu, bagaimana sih cara kita menerapkan prinsip ALARA secara teknis di lapangan? Kita memegang teguh aturan TDS, yaitu time atau waktu sebelah kiri, mempersingkat waktu berada di sekitar medan radiasi. Semakin sebentar kita terpapar, semakin kecil akumulasi dosisnya. Yang kedua, distance, jarak, gambar tengah. Menjauhlah dari sumber radiasi. Dalam ilmu fisika, berlaku hukum kuadrat terbalik atau inverse square law. Jika kita menjauh 2 kali lipat dari sumber radiasi, paparan yang kita terima akan berkurang menjadi seperempatnya. Yang terakhir atau yang ketiga, shielding perisai, gambar kanan. Gunakan penghalang fisik. Ruang radiologi standar dilengkapi dengan dinding berlapis timbal atau PP dan kaca khusus untuk menahan laju sinar X. Kemudian di sebelah kiri adalah gambar apron yang harus digunakan seorang radiografer atau petugas radiografi agar mengurangi paparan radiasi yang terkena pada tubuh. Kemudian gambar sebelah kanan
adalah dosimeter yang wajib digunakan oleh petugas radiografer untuk memantau dosis yang sudah diterima pada tubuh. Jadi demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.